Pengenalan. Mengingat bahwa tidak hanya COVID-19 yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia, namun masih banyak masalah kesehatan serius lainnya seperti penyakit endemik demam berdarah dengue atau DBD. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memberikan sosialisasi serta mengingatkan kembali kepada warga bahwa penyakit DBD atau demam berdarah dengue merupakan masalah kesehatan serius yang juga sedang dihadapi oleh Indonesia pada masa ini. Poin materi yang akan dijelaskan pada video kali ini yaitu memuat pertama, etiologi, kedua, jumlah kasus yang terjadi di Indonesia pada masa ini, yang ketiga, tanda dan gejala DBD, dan yang keempat adalah cara pencegahan. Poin materi pertama, etiologi, atau disebut juga sebagai penyebab penyakit. DBD atau demam berdarah dengue merupakan penyakit yang banyak ditemui di negara beriklim tropis dan subtropis. Penyebab penyakit ini berasal dari suatu virus yang disebut sebagai virus dengue dan ditularkan kepada manusia melalui perantara nyamuk yang telah terinfeksi yaitu jenis nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang memiliki ciri-ciri yaitu berwarna hitam dengan belang putih pada bagian tubuh dan kakinya. Lalu nyamuk ini aktif menggigit pada pagi hari yaitu 2 jam setelah matahari terbit dan sore hari yaitu beberapa jam sebelum matahari terbenam. Namun tidak menutup kemungkinan nyamuk akan menggigit ketika malam hari. Selanjutnya bersarang dan bertelur pada genangan air bersih yaitu di bak mandi, di vas, di talang air atau di tempat lainnya. Dan nyamuk ini dapat pula bersembunyi di ruangan yang minim cahaya seperti di kolong tempat tidur dan celah di balik lemari. Poin materi kedua yaitu jumlah kasus yang terjadi di Indonesia pada masa ini. Hingga bulan Juli tahun 2020 ini, jumlah warga yang terkena DBD di Indonesia mencapai 71.000 kasus. Sedangkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mencapai 2.959 kasus dengan 5 warga yang meninggal. Poin materi ketiga yaitu tanda dan gejala DBD. Terdapat 5 tanda dan gejala yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Demam tinggi mendadak. Demam pada penyakit DBD terjadi secara mendadak hingga mencapai suhu 40 derajat Celcius tanpa disertai bersin atau batuk yang dapat terjadi selama 2 hingga 7 hari. Kedua, nyeri otot. Setelah terjadinya demam, selanjutnya akan merasakan nyeri pada bagian otot dan sendi yang disertai dengan tubuh menggigil dan berkeringat. Ketiga, sakit kepala disertai dengan sakit di belakang mata. Setelah beberapa jam demam, selain merasakan nyeri otot, muncul pula rasa sakit pada kepala yang parah pada sekitar dahi dan belakang mata. Hal ini sering muncul terjadi. Keempat, mual dan muntah. Rasa mual dan ingin muntah juga muncul. Selain itu, bagian perut maupun punggung juga terasa tidak nyaman. Hal ini terjadi selama 2 hingga 4 hari. Kelima, kelelahan. Setelah merasakan demam yang tinggi disertai nyeri otot dan gangguan pencernaan, dapat menurunkan nafsu makan pengidap DBD. Kurangnya asupan makanan inilah yang membuat tubuh terasa kelelahan. Poin materi keempat, pencegahan DBD. Cara pencegahan DBD meliputi yang pertama yaitu adalah 3M. Menutup rapat penyimpanan air, menguras tempat penampungan air secara rutin setidaknya 1 minggu sekali, dan mengubur atau dapat mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menjadi tempat genangan air. Yang kedua, memasang kelambu saat hendak tidur. Yang ketiga, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk pada tempat yang digunakan untuk menampung air seperti pada bak mandi. Yang keempat, menggunakan bubuk abate pada tempat penampungan air.
Yang kelima, fogging. Biasanya fogging atau pengesapan dilakukan bila jumlah kasus yang terkena DBD meningkat. Yang keenam, menanam tanaman pengusir nyamuk, yaitu serai, lavender, rosemary, atau tapak dara. Dan yang terakhir yaitu menggunakan lotion anti nyamuk, obat nyamuk semprot, bakar, maupun elektrik.